Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radelia Zaha Lestari dengan NIM 2108202049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan bisnis syariah. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pertama, pengertian perencanaan, kedua, pentingnya perencanaan, ketiga, persyaratan perencanaan, keempat, proses perencanaan, yang kelima, membuat rencana usaha, yang keenam, struktur bisnis, dan yang terakhir, aspek-aspek perencanaan bisnis. Oke, langsung kita mulai saja. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah sebuah penuntun utama apa yang dikerjakan. Jadi, sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu agar tertata rapi dan pekerjaan lebih cepat selesai. Jika kita masuk ke dalam perencanaan sumber daya manusia, maka arti perencanaan sumber daya manusia sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Selanjutnya, pentingnya perencanaan. Kenapa sih pentingnya perencanaan itu? Yang pertama, perencanaan memberikan arahan. Dalam proses perencanaan, tujuan organisasi didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana dan jelas. Yang kedua, perencanaan mengurangi resiko ketidakpastian. Perencanaan selalu dilakukan untuk masa depan dan masa depan tidak pasti. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan tumpang tindih dan pemborosan. Yang dimaksud itu, di bawah perencanaan, kegiatan masa depan direncanakan untuk mencapai tujuan. Akibatnya, masalah kapan, di mana, apa, dan mengapa hampir diputuskan. Ini mengakhiri kekacauan dan kecurigaan. Yang keempat, perencanaan mempromosikan ide inovatif. Jelas bahwa perencanaan memilih alternatif terbaik dari sekian banyak yang tersedia. Yang kelima, perencanaan memfasilitasi pengambilan keputusan. Berarti proses pengambilan keputusan, di bawahnya berbagai alternatif ditemukan dan alternatif terbaik dipilih. Yang keenam, perencanaan menetapkan standar untuk mengendalikan. Dengan menentukan tujuan organisasi melalui perencanaan, semua orang yang bekerja dalam organisasi dan semua departemen diinformasikan tentang kapan, apa, dan bagaimana melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu persyaratan perencanaan. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa menjalankan perencanaan yang baik yaitu pertama, dilandasi partisipasi. Ada baiknya jika dalam membuat suatu rencana dilandasi dengan unsur partisipasi, karena dengan adanya suatu partisipasi dan setiap pihak yang ada di dalam organisasi akan diperoleh berbagai masukan dan yang sangat bermanfaat dan membuat rencana itu sendiri. Yang kedua, rencana harus luas atau fleksibel. Sebetulnya rencana yang baik adalah yang sudah mendasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya secara mendalam. Yang ketiga, berdasarkan pada alternatif harus realistis. Nah, yang dimaksud dengan ini supaya bisa menentukan dan menetapkan rencana yang baik. Sama halnya dengan tujuan suatu organisasi, perencanaan haruslah bersifat realistis. Jika rencana yang dibuat tidak realistis, mungkin hanya akan terlihat baik di atas kertas saja, tapi di dalam praktiknya sama sekali tidak baik. Yang terakhir, perencanaan harus ekonomis. Melihat dari berbagai syarat yang sudah disebutkan, terutama terhadap keterbatasan organisasi, rencana harus pula mempertimbangkan aspek ekonomis dalam perbuatannya. Selanjutnya, proses perencanaan. Proses perencanaan sumber daya manusia untuk masa kini dan masa datang sangat dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yakni faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti adanya karyawan memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, keluar atau berhenti kerja, rotasi, dan kemungkinan promosi jabatan. Dan faktor eksternal salah satunya itu dengan persaingan dengan usaha dan perusahaan lainnya. Selanjutnya, membuat rencana usaha. Membuat rencana usaha itu merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencarian modal usaha. Jika kita membuat rencana usaha yang baik, pihak lain tentunya akan tertarik menjadi partner
dalam usaha atau memberikan pinjaman modal usaha. Nah, hubungan dengan perencanaan dan manajemen ini, tujuan komponen perencanaan usaha dalam berbisnis dan manajemen bisnis. Komponen perencanaan usaha dalam rencana bisnis perencanaan usaha tentu menjadi poin penting yang sangat berperan dalam kesuksesan untuk para pebisnis. Terlepas dari status bagaimana pemula atau senior, manajemen yang baik akan mampu membawa bisnis ke arah yang lebih baik juga. Selanjutnya, struktur bisnis. Struktur bisnis ini ada dua. Yang pertama itu ada kepemilikan tunggal dan kemitraan. Kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi di mana seseorang atau pihak hanya dapat menjadi pemegang saham dengan mengendali pada satu bank. Yang kedua, kemitraan. Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Yang terakhir, aspek-aspek perencanaan bisnis. Yang pertama, aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan. Perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup dan berkembang. Oleh karena itu, seorang pemasar dituntut untuk memahami permasalahan pokok di bidangnya dan menyusun strategi agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, aspek teknik dan teknologi merupakan penentu strategi produksi dan perencanaan produk, proses pemilihan teknologi untuk produksi. Aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia adalah pada pekerja jasa konstruksi sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja pekerja. Berikut ini akan ada beberapa aspek sumber daya antaranya, yaitu kompetensi, motivasi, loyalitas, dan disiplin kerja. Aspek keuangan. Aspek keuangan sudah sangat jelas sebuah indikator dari tingkat keuntungan dan akumulasi modal. Aspek lingkungan hidup. Dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti teknologi, sosial, ekonomi, maupun institusi. Selanjutnya, aspek ekonomi, sosial, dan politik, di mana perusahaan masih kurang dalam memperketat keamanan aspek ekonomi, yaitu masyarakat masih bersyukur karena belum adanya pemeratasan yang menembus hingga data pembayaran maupun dompet digital dan kartu kredit. Dan aspek sosial, yaitu masyarakat yang masih belum menggunakan aplikasi tersebut menjadi mengurungkan niatnya untuk melakukan registrasi akan terkait kasus kebocoran data. Yang terakhir, aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.